Oke, kali ini kita akan membahas seorang mufasir perempuan. Begitu hebatnya. Mufasir perempuan, coy. Tafsir Aminah Wadud. Latar belakang penulisan tafsir. Aminah Wadud adalah seorang profesor pada studi filsafat dan agama di Virginia. Ia menulis buku yang terkait dengan tafsir Al-Quran dengan judul Quran and Women. Karena menurutnya Al-Quran merupakan katalistos perubahan politik, sosial, spiritual, dan intelektual. Lebih khusus lagi, ia mengkaji persoalan gender dalam perspektif Al-Quran. Hal ini penting karena banyak kaum feminis yang menghendaki pemutusan total dari masa lampau. Padahal arti penting teks Al-Quran adalah terikatannya pada waktu dan pengupakan Al-Quran tentang nilai-nilai abadi. Bukan teks Al-Quran yang membatasi perempuan, melainkan penafsiran terhadap teks itulah yang dianggap lebih penting daripada Al-Quran sendiri yang membatasinya. Lanjut ya. Oke, siap. Tafsir tentang perempuan dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 kategori: tradisionalis, reaktif, dan holistik. Pertama, tafsir tradisional, karya-karya tafsir di era klasik maupun modern yang tidak ada upaya mengenali tema-tema dan membahas hubungan di antara ayat-ayat Al-Quran secara tematis. Tidak ada metodologi untuk menghubungkan berbagai gagasan, struktur sintaksis, prinsip adan, atau tema-tema yang sama. Dalam Al-Quran, karya-karya ini ditafsirkan menurut visi, perspektif, kehendak, atau kebutuhan laki-laki. Kategori kedua, reaktif. Reaksi para sarjana modern terhadap keterpangsungan perempuan-perempuan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang direkatkan dengan Al-Quran. Namun reaksi mereka tetap tidak mampu membedakan antara penafsiran dan teks Al-Quran. Misalnya buku Women in the Muslim Unconscious, karya Fatna A. Sabbah yang membahas hal-hal yang paling berkenaan dengan isu gender. Tetapi ketika membahas Al-Quran, dia gagal membedakan antara Al-Quran dan para mufasir. Ketiga, kategori holistik, penafsiran yang mempertimbangkan ulang semua metode tafsir Al-Quran menyangkut berbagai bidang seperti sosial, moral, ekonomi, dan politik modern, termasuk isu tentang perempuan. Dalam kategori ini ialah karyanya berjudul Quran and Women, Reading Discrete Text from and Woman Perspective. Ditempatkan yang merupakan kajian substansial secara khusus membahas isu perempuan dari sudut pandang keseluruhan Al-Quran dan prinsip-prinsip utamanya. Metode penafsiran. Buku ini menggunakan metode penafsiran yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, yakni semua ayat yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu dan dalam suasana umum dan khusus tertentu. Diungkapkan menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun pesan yang terkandung dalam ayat dimaksud tidak terbatas pada waktu atau suasana historisnya. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapannya dan Al-Quran menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya. Maka inilah yang menjelaskan maksud dari ketetapan atau prinsip yang terdapat dalam suatu ayat. Semua ayat yang memandang perujukan pada perempuan secara terpisah maupun bersama laki-laki akan dianalisis dengan metode tradisional tafsir Al-Quran bil Quran melalui penjelasan setiap istilahnya dengan analisis berikut. 1. Menurut konteks. 2. Menurut konteks pembahasan topik-topik yang sama dalam Al-Quran. 3. Dari sudut bahasa pembahasan dan struktur sintaktis yang sama-sama digunakan di tempat lain. 4. Dari sudut prinsip-prinsip Al-Quran. 5. Menurut konteks websayung atau pandangan keseluruhan medan makna atau teks. Analisis konteksnya. Salah satu elemen khas dari pembacaan dan pemahaman atas teks apapun
ada preteks dari pembaca persoalan, yakni bahasa dan perspektif dan kesimpulan dalam penafsiran. Oleh karena itu, udah berapa menit nih? Aduh, udah 5 menit ya, 5 menit lagi. Capek ya, capek. Semangat, semangat. Bahasa-bahasa berciri gender seperti bahasa menciptakan para teks tertentu bagi para penggunanya. Segala sesuatu digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan terkait dengan bahasa sebagai bahasa Al-Quran. Amin Wadud mendekati teksnya dari luar tanpa dipenjara dalam konteks sebuah bahasa yang membedakan gender. Meskipun setiap kata dalam bahasa dinyatakan sebagai maskulin atau feminim, namun tidak berarti bahwa setiap penyebutan oknum laki-laki dan perempuan merujuk pada jenis kelamin yang disebut dari perspektif Al-Quran yang universal. Selain menganalisis gender menurut bahasa Arab Al-Quran, Aminah Wadud juga menganalisis kata-kata kunci dan ungkapan tertentu yang berhubungan dengan manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Untuk mengungkapkan pemahaman kontekstual kata-kata sendiri dan makna rasional yang makna kuantitatif berasal dari konteks 4 kata itu digunakan. Analisis konteks pembahasan topik-topik yang sama pada bab 2 dilakukan pembahasan dengan tema pandangan umum Al-Quran tentang perempuan di dunia ini. Kemudian penulis buku ini menyarankan untuk meninjau atas peran yang dimainkan oleh para tokoh perempuan yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Quran ini, serta bagaimana signifitas dan perempuan dalam situasi makna mereka disebutkan. Kemudian ia melakukan kategori analisis atas peran perempuan yang dibicarakan dalam Al-Quran, yaitu peran menggambarkan konteks sosial, budaya, dan sejarah setempat di si perempuan tinggal. Perempuan kan perempuan secara universal diterima peran spesifik non-gender. Kemudian dibahas tentang cara memahami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan orang-orang yang disebutkan Al-Quran. Menurutnya, nilai-nilai moral yang digambarkan dalam bentuk sejarah bersifat ekstra historis dan transcendental sehingga tidak mengurangi dampak praktis atau maknanya, yang mencakup informasi tentang hikmah di balik peristiwa dan efek psikologisnya. Oke, sudah cukup sekian. Terima kasih.